Bab 523. Daniel menatap guru musik itu. Ia tampak muda, polos, dan cantik. Tetapi dengan cepat ia mengalihkan pandangan. Ia menegur Carles. Anak kecil, belajar yang baik. Aku belajar dengan baik kok, tapi tidak menghalangiku mencari pacar. Charles memberi ciuman terbang kepada guru musik itu. Selamat pagi, Bu Yeni. Selamat pagi Carles. Bu Yeni berjalan mendekat. Ia seperti angin sepoi dengan aroma bunga sakura. Carlos, Charles, Carla, selamat pagi. Selamat pagi Bu Yeni. Anak-anak menyapa Bu Yeni dengan sangat ramah. Mereka terlihat sangat menyukai guru ini. Ini. Bu Yeni menatap Daniel dengan segan. Ia adalah pacar Mami. Charles mengucapkan terlebih dahulu sebelum menunggu Carlos. Oh, Bu Yeni tercengang. Lalu lekas menyapa dengan ramah. Halo, ucap Daniel dengan tenang. Di saat ini, kepala sekolah Desi membawa beberapa petinggi sekolah dan para guru sambil mendekat. Ia menyapa dengan hormat dari jauh. Presdir Daniel, selamat pagi. Presdir Daniel, kami tidak tahu Anda akan datang. Maaf sekali tidak sempat menyambutmu. Jangan sungkan. Daniel berbicara dengan sopan. Hari ini, aku mengantarkan anak-anak sekolah. Sekalian membagikan hadiah untuk para murid dan guru. Rian memberi instruksi. Para pengawal lekas membuka pintu mobil. Di dalam mobil itu penuh dengan hadiah. Ini. Kepala sekolah Desi tercengang. Ia lekas bereaksi. Ini, tidak pantas. Ambil dan bagikan pada anak-anak dan para guru. Daniel sudah terbiasa dengan nada perintah acuh tak acuh ini seolah barang-barang itu tidak layak disebut. Baik. Kepala sekolah Desi senang sekaligus gelisah. Ia lekas meminta satpam kemari untuk bantu memindahkan hadiah-hadiah ini. Aku antar kalian ke kelas. Daniel mengangkat Carlos dan Carla ke atas pundaknya. Satu tangan lainnya mendorong kursi roda Carles. Sedangkan Carlos dan Carla sudah terbiasa menggenggam rambut Daniel agar tidak jatuh. Charles duduk di kursi roda sambil memeluk Roxy. Ketiga perawat membawakan tas sekolah mereka mengikuti dari belakang. Para pengawal berjaga di sisi samping. Mereka tidak mengikuti. Namun wajah mereka muram dan penuh sikap waspada. Mereka melindungi keselamatan Tuan Muda dan Tuan Putri. Kepala sekolah Desi dan Bu Brenda tercengang ketika melihat pemandangan ini. Bu Brenda berbisik bertanya kepada perawat Nita. Apa yang terjadi? Kenapa Presdir Daniel bisa bersama ketiga anak ini? Presdir Daniel menjalin hubungan dengan Nona Tracy. Perawat Nita berbisik menjawab, aku hanya tahu sebatas ini. Oh, astaga, pantas saja. Bu Brenda menutup mulutnya. Membelalakkan mata terkejut. Seorang Daniel Wallens yang bermartabat tinggi. Sedangkan Tracy yang sudah memiliki 3 anak. Seorang ibu tunggal yang berekonomi rendah. Kedua orang ini dapat berhubungan. Karena Tuan Besar Wallens tidak sengaja menabrak Carles. Kenapa mereka bisa jadian dalam waktu sesingkat ini? Bu Brenda terkagum-kagum pada Tracy di dalam hati. Ini artinya nasibnya bagus. Presdir Daniel. Ketiga anak adalah murid dari kelas Matahari. Kelas mereka ada di sini. Kepala sekolah Desi memimpin jalan dari depan. Mengantarkan mereka masuk ke dalam kelas Matahari. Di saat ini, staf sekolah dan guru BK sedang membagikan hadiah kepada murid. Tak lupa berbicara. Ini adalah hadiah yang dibagikan oleh Carlos, Charles, dan Carla. Semoga kalian suka. Terima kasih. Aku sangat suka. Aku juga sangat suka. Ini adalah boneka Barbie yang kuinginkan sejak dulu. Ini adalah tablet yang kuinginkan dari dulu. Kenapa mereka membagikan hadiah pada kita? Anak-anak bertanya penasaran. Mereka sudah datang. Seorang anak berseru. Seluruh anak mengerumuninya. Bab 524. Carlos, Charles, Carla. Sekelompok anak memanggil nama 3 anak ini. Mereka mencakup dan berbisik. Membuat kepala Daniel sakit. Ia memancingkan mata secara spontan. Lalu aura dominasi alaminya terpancar keluar. Anak-anak langsung menghentikan langkah kaki mereka. Tak berani mendekat lagi. Seorang anak perempuan berkuncir kuda menangis. Ia ketakutan. Felixia, jangan menangis. Dia bukan orang jahat. Carla menggoyangkan kaki kecilnya meminta Daniel untuk menurunkannya. Lalu ia berlari pergi menghibur temannya. Ia adalah
Aku adalah ayah mereka. Daniel tiba-tiba berbicara menyela ucapan Carla. Panggilan pacar mami ini tidak enak didengar dan tidak cocok disebutkan di taman kanak-kanak. Ia merasa lebih baik dan berani mengakui statusnya sendiri. Bagaimanapun, status ini akan berlangsung selamanya. Tidak akan pernah berubah. Ketiga anak terkejut membelalakan mata. Mereka tidak percaya dengan ucapan Daniel. Walaupun mereka sudah menerima Daniel sebagai pacar maminya, mulai menyukai dan bersedia bermain dengannya. Tetapi, ayah, status ini terlalu tiba-tiba bagi mereka. Carlos terkejut. Otak kecil yang pintar itu sedang berpikir, menganalisis kata-kata ini. Charles memandang Daniel dengan tercengang. Wajahnya berpura-pura. Ia mengira dirinya salah dengar atau paman Daniel tidak ingin membuatnya malu di hadapan teman-teman lainnya. Jadi sengaja berkata demikian. Mulut kecil Carla menganga. Matanya juga membesar, memandang Daniel dengan wajah terkejut. Ia hampir tak mendengarnya sendiri. Seluruh anak-anak juga menggunakan ekspresi wajah terkejut memandang Daniel. Sejak anak kembar tiga ini masuk sekolah, mereka tidak pernah sekalipun melihat ayahnya. Terlebih lagi, mereka sendiri tidak tahu siapa ayah mereka. Kenapa hari ini tiba-tiba ada yang menyamar menjadi ayah mereka? Begitu tinggi, arogan dan begitu galak. Begitu menakutkan. Para guru dan perawat semuanya tercengang. Ini adalah berita yang menggemparkan kehidupan ini. Berita pertama adalah Daniel mengantarkan anak-anak ke sekolah. Berita kedua adalah mengetahui Daniel adalah pacar Tracy. Berita ketiga adalah pacar mami telah berubah menjadi ayah. Untung saja tidak ada media di sekeliling, kalau tidak, berita ini akan mempublikasikan dunia. Ayah. Tiba-tiba Roxy mengoceh samar-samar dalam dekapan Charles. Suara ini menyadarkan ketiga anak kembar itu. Carlos merenung dan berbicara dengan sopan. Paman Daniel, tolong turunkan aku. Daniel menurunkannya. Carlos mendarat di lantai. Kedua mata itu saling bertatapan untuk saat ini. Carlos tampak memandang Daniel dengan gelisah. Kemudian ia membungkukkan punggung dengan sopan. Paman Daniel, terima kasih telah mengantarkan kami ke sekolah. Terima kasih. Charles dan Carla berterima kasih mengikuti Carlos. Bagi mereka, selain mami dan nenek, segala sesuatu yang dilakukan Carlos selalu benar. Mereka selalu mengikuti jejak Carlos. Juga terima kasih telah menyiapkan hadiah untuk teman-teman dan para guru. Carlos berbicara dengan sungkan. Paman sangat sibuk. Kami tidak akan menunda waktumu lagi. Daniel memandang Carlos yang tampak dewasa dan merasa bersalah di dalam hati. Tidak seharusnya ia mengucapkan impulsif di saat ini dan mengucapkan kalimat itu di momen ini. Seharusnya ia berdiskusi dulu dengan Tracy, lalu menjelaskan kepada anak-anak secara terbuka, setidaknya membuat mental anak-anak siap dulu. Tetapi, ucapan itu sudah terlanjur diucapkan. Sekarang menyesal pun tidak ada gunanya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Daniel hendak memeluk ketiga anak, tetapi mereka malah mundur dan ketakutan. Mereka tidak berani mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.